Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami di sini akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat, yaitu keuntungan alat pembayaran digital bagi UMKM. Izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari Manda. Nama saya Amanda Syabrina Ramadan. Nama saya Aurina Isa Sancia. Nama saya Muhammad Faiz Rabbani. Nama saya Latan Abdullah Fasya. Nama saya Chandra Bagas Pratama. Nama saya Sayyidah Dilana Rawangsa. Nama saya Nadia Nazar Ramadhani. Dan saya Afiani Permata Alam. Dimulai dari abstrak terlebih dahulu. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami banyak perubahan. Pada zaman sekarang ini tentu semakin banyak hal yang membuat masyarakat tertarik untuk mencoba berbagai macam hal baru yang membuat daya tarik masyarakat kuat akan hal tersebut. Pada akhirnya, kita tertarik untuk membuat metode pembayaran demand atau digital payment yang juga bisa dilihat pada zaman sekarang semua serba digital dan instan. Selain itu juga membantu UMKM dalam metode pembayaran yang semakin mudah dan praktis. Metode pembayaran demand atau digital payment ini bisa dilakukan di mana saja. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia menjadi semakin melek akan digital dan memudahkan semua kalangan untuk melakukan proses pembayaran. Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan manusia sekarang mampu menciptakan teknologi yang dapat memudahkan manusia. Salah satu perkembangan teknologi saat ini adalah demand. Teknologi bagi UMKM yang dinilai sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha. Karena dengan metode ini berfungsi untuk memudahkan para pedagang untuk bertransaksi. Demand atau salah satu teknologi yang saat ini sedang dibutuhkan bagi pelaku usaha agar dapat bertransaksi dengan cepat dan mudah. Teknologi ini memiliki banyak manfaat bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, seperti laporan keuangan sistematis, karena dengan pembayaran digital, efektivitas dan sirkulasi keuangan bisnis menjadi lebih stabil. Perumusan masalah. A. Bagaimana menerapkan teknologi ini ke seluruh pelaku usaha khususnya UMKM. B. Bagaimana membuat aplikasi yang mudah dipahami bagi para UMKM. Dan C. Apa akibat dari penggunaan alat pembayaran digital terhadap UMKM. Lanjut, di sini ada tujuan dari penelitiannya tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh. Yang pertama, untuk mengetahui apakah perceived usefulness berpengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam menggunakan digital payment. Yang kedua, untuk mengetahui apakah resiko berpengaruh positif terhadap minat masyarakat dalam menggunakan digital payment. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh signifikan persepsi manfaat terhadap niat untuk menggunakan digital payment. Lalu lanjut pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi yang ada, maka pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai munculnya beragam uang elektronik yang menyebabkan berkurangnya penggunaan uang tunai di masyarakat dan tingginya tingkat konsumtif masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dengan adanya aplikasi pembayaran digital dan beragam promosi yang ditawarkan yang justru tidak diimbangi dengan penghasilan yang dimiliki. Namun, untuk lebih fokus lagi, penulis membatasi faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat konsumtif masyarakat terhadap penggunaan aplikasi pembayaran online dalam bertransaksi, yaitu faktor motivasi, faktor teknologi, dan faktor promosi. Dan untuk transaksinya hanya sebatas di aplikasi. Metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. UMKM adalah sebuah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Oleh karena itu, kami mengambil sampel penelitian di kafe, restoran, hingga warung-warung kecil. Yang kedua, fokus penelitian. Pada proposal penelitian ini berfokus pada pengembangan dan keuntungan dari alat pembayaran digital bagi UMKM. Yang ketiga, sumber data.
Data yang digunakan merupakan data sekunder dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian terdahulu yang dilengkapi dengan landasan teori atas hasil kajiannya. Yang keempat, ruang lingkup penelitian dan metodologi penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian dan metodologi penelitian yang akan dipergunakan sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup penelitian. Metode yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah pembuatan aplikasi pembayaran digital yang lebih mudah digunakan dan universal. Dalam rangka mencetuskan sebuah inovasi aplikasi dalam hal pembayaran digital dan dapat melihat transaksi secara mendetail. Yang kedua, metodologi penelitian. Adapun metodologi yang akan dipergunakan dalam proposal penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada teori. Yang pertama, kondisi perekonomian COVID-19. Kedua, pengolahan keuangan yang sulit dimengerti. Ketiga, pengolahan aplikasi yang sulit bagi yang pertama kali mencoba. Keempat, pembayaran antar bank yang terkena biaya admin. Dan rancangan bangun. Yang pertama ada menerapkan sistem yang mudah dipahami bagi semua kalangan. Yang kedua, menerapkan pembayaran antar bank tanpa adanya biaya admin. Yang ketiga, meningkatkan sistem transaksi secara mendetail. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Jenis-jenis usaha UMKM yang ada di Indonesia. 1. Usaha UMKM kuliner. Jenis usaha UMKM kuliner merupakan usaha yang memang banyak peminatnya. Selain itu, jenis usaha ini juga termasuk usaha yang terbilang tiada matinya serta sangat menguntungkan. 2. Usaha UMKM digital. UMKM digital merupakan suatu jenis usaha yang bergerak di bidang pelayanan internet. Pada bidang dunia digital ini memang banyak sekali keuntungan yang dapat jika kita mampu memanfaatkannya. 3. Usaha UMKM agrobisnis. Jenis usaha UMKM agrobisnis merupakan suatu jenis usaha yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan industri kecil lainnya. Contoh usaha jenis agrobisnis dalam bidang pertanian seperti tani, jagung, padi, buah, sayur, dan masih banyak lagi. Digital payment merupakan suatu metode pembayaran yang dilakukan dengan teknologi digital. Sistem kerja pembayaran ini hampir sama dengan dompet digital, hanya bedanya pembayaran ini diterbitkan oleh marketplace atau aplikasi sejenis dengan cara memiliki akun terlebih dahulu pada platform tersebut. Cara kerja digital payment sama dengan internet banking dengan penggunaan PIN serta SSL. Metode pembayaran ini sangat aman dilakukan. Dengan demikian, penggunaan digital payment tidak perlu khawatir datanya bocor ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, metode pembayaran ini dapat dikatakan sebagai metode pembayaran modern yang aman. Ketika melakukan transaksi online di platform besar, seringkali mengharuskan mengisi saldo agar mudah untuk bertransaksi. Keuntungan digital payment bagi UMKM yang pertama memberikan beragam pilihan metode pembayaran dengan memanfaatkan digitalisasi finansial. Para pemilik UMKM dapat memberikan beragam pilihan metode pembayaran kepada konsumen. Yang kedua, memperluas jangkauan bisnis. Digitalisasi sistem pembayaran dapat memperluas jangkauan bisnis. Misalnya saja kamu bergabung dengan sistem pembayaran digital ShopeePay. Maka salah satu keuntungan yang didapat dengan bergabung ke sistem pembayaran digital ini adalah jangkauan toko yang bisa diperluas. Ketiga, mendapat laporan keuangan sistematis. Bagi para pelaku usaha, ikut dalam digitalisasi finansial bisa membantu baik dalam menyusun laporan keuangan bisnis atau rencana usaha. Karena lewat pembayaran digital, efektivitas dan sirkulasi keuangan bisnis menjadi lebih stabil lewat laporan transaksi yang lebih sistematis dan dapat diterima secara real time.
kekurangan digital payment bagi UMKM. Yang pertama, belum banyaknya merchant yang menyediakan fasilitas uang elektronik di Indonesia. Ini membuat seseorang yang memiliki uang elektronik alias demand menjadi tidak maksimal menggunakannya. Yang kedua, selain itu, kekurangan menggunakan demand adalah kalau tidak adanya internet atau jaringan, karena aplikasi tersebut tidak akan berfungsi. Beda dengan ATM yang biasa digunakan kapanpun dan dimanapun tanpa harus khawatir dengan adanya masalah jaringan. Sedangkan demand tidak bisa berfungsi dan tidak bisa diklaim. Lalu yang ketiga, belum dilengkapi dengan sistem double security di dalamnya yang seharusnya setelah melakukan transaksi tetap memasuki PIN atau sandi yang telah kalian buat. Sekian, terima kasih dari kelompok 1 literasi teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.